Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa wa syarrafana bidinil Islam wa ittiba'i sunnati khairil anam. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di atas ketakwaan dan petunjuknya. Kita bisa berkumpul di sini tentu faktor yang utama dan pertama adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kalau bukan karena Allah nggak mungkin kita bisa berkumpul di sini. Lalu Allah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang mukmin dalam kehidupan ini mengikuti jalannya manusia terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga salawat Allah, salam dan rahmatnya senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau dan seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Malam ini malam 22 Rajab 1437 Hijriah, malam Sabtu, kita berkumpul di sini untuk memulai awal kajian kita yang temanya insyaallah semua sudah tahu dan semua sudah mengakui bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang insan sadar akan posisi atau jabatan yang dia pegang, hal itu akan mendorong dia untuk bisa melaksanakan tugas yang diembankan kepada dia dengan benar. Karena dia tahu posisi anak sebagai apa. Seperti seorang yang kerja di sebuah perusahaan. Kita semua pekerja. Ada yang bekerja di swasta, ada yang wirausaha, ada yang kerja jadi pegawai negeri. Ketika dia tahu dengan posisi dia sebagai apa, insya Allah paling tidak dia akan mau bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada dia. Tapi kalau dia tidak mengerti posisi dia, tidak memahami jabatan yang diembannya, maka insya Allah tidak lama dia dipecat, dikeluarkan dari tempat itu, karena dilihat nggak berguna dia. Engkau taruh di jabatan seperti ini, harapannya bisa memberikan sesuatu yang bermakna. Seperti seorang manajer umpamanya. Ketika dipilih menjadi seorang manajer, itu bukan omong kosong ketika dia dipilih sebagai seorang manajer. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua insan yang ada di muka bumi ini, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman kita dan kelak sampai akhir zaman, itu telah taken kontrak, telah membuat apa istilahnya kesepemahaman MOU ya, yang udah ditulis antara kita sama yang menciptakan kita, sama Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi ketika kita di alam dzarrah. Ketika kita masih di punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kontrak yang kita taken pada waktu itu. Coba dibuka. Supaya kita tahu di mana kita taken kontrak sama Allah SWT. Di surat Al-A'raf ayat 172. Surah Al-A'raf ayat 172. Udah ketemu? Ada mic di situ Abu Taqa? Kita akan minta satu persatu jemaah bacain buat kita. Dimulai yang paling dekat sama Abu Taqa mungkin.
Masya Allah. Alasannya belum ketemu gitu kan. Masya Allah. Yang ketemu dulu. Nah, silahkan dibacakan. Ayat 172 ya. Dan ingatlah ketika Tuhan dibaca ayatnya. Artinya doh, kita nih afwan. Quran ini beda sama Injil. Beda sama Taurat. Kitab-kitab yang terdahulu itu tidak ada bahasa aslinya sudah. Beda dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini kalamullah tabaraka wa ta'ala. Maka kemanapun kita pergi, ke Amerika kita akan dapetin Quran tuh kayak gini nih. Baru ada artinya di bawahnya. Maka harapan Anda dibaca kalamullahnya terlebih dahulu. Baru kita baca artinya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Barakallah. Artinya? Dan ingatlah ketika Tuhan mau mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Subhanallah. Ini perjanjian yang Allah ambil atas diri kita. Bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya tugas satu, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Rabb kalian yang harus kalian sembah, yang harus kalian taati? Dan tatkala itu kita menjawab bala, tentu ya Allah. Maka jangan sampai nanti di hari kiamat ada orang yang mengatakan ana lupa, ana lalai. Dan kebanyakan manusia lupa dan lalai atas perjanjian yang telah dilakukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Nabi menjelaskan alaihi salatu wassalam kejadian itu. Di mana tatkala Allah menciptakan Adam, masaha dhahrahu, Allah mengusap punggungnya Adam. Fasaqata min dhahrihi kullu nasimatin khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyam. Ketika diusap, keluar dari punggung Adam ini semua yang bakal jadi anak keturunan Adam sampai hari kiamat. Dan Allah menjadikan di setiap anak keturunan jadi kecil-kecil yang dilihat Nabi Adam itu. Seperti apa? Maka disebut alamud dzar, alam yang sangat kecil sekali. Nabi Adam melihat semua anak keturunannya. Lalu Nabi Adam alaihissalam, di setiap anaknya itu, di antara kedua matanya itu ada cahaya. Lalu Nabi Adam melihat salah satu keturunannya itu ada yang cahayanya terang. Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala ay rabbi man hadha? Ini siapa nih yang terang nih, kata dia. Allah mengatakan hadza rajulun min akhiril umam min dzurriyyatik yuqalu lahu Daud. Ini nih yang kau lihat ada cahaya terang di jidatnya itu. Itu dari anak keturunanmu yang terakhir-terakhir, namanya Daud, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Adam bertanya, Rabbi kam ja'alta umrahu? Berapa kau jadikan umurnya ya Allah? Qala sittina sana. 60 tahun umurnya Nabi Daud alaihissalam. Qala ay Rabbi zidhu min umri arba'ina sana. Tambahkan dari umurku 40 tahun. Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Maka dikasihkan. Ketika Nabi Adam sakit mau meninggal dunia, anak-anaknya disuruh mencari sesuatu obat lain buat ngobatin beliau. Tahu-tahu di jalan ketemu malaikat. Kata dia, kalian mau kemana? Kata dia.
Disuruh Aba katanya dia. Aba tuh minta setangkai anggur insya Allah. Dari surga Allah SWT. Padahal nggak mungkin dapat itu. Beliau rindu dengan surga ketika beliau meninggal dunia. Akhirnya kata malaikat udah nggak ada urusan, kalian pulang sudah. Datang malaikat menyumpai Nabi Adam. Ketika mau dicabut nyawanya, apa kata Nabi Adam? Awalam yabqa min umri arba'una sana. Bukankah umurku tersisa 40 tahun? Kita tahu semua nabi tidak akan dicabut nyawanya kecuali dikasih pilihan. Mau terus hidup atau mau mati. Nabi Adam ngomong, bukankah umurku tinggal 40 tahun? Apa kata malaikat ini? Awalam tu'tihabnaka Daud. Bukankah kau sudah hadiahkan kepada Daud? Kata Rasul SAW, jahada Adam, fajahada dzurriyyatuh. Nabi Adam AS ketika itu mendebat malaikat. Maka anak keturunannya juga menentang juga. Nasiya Adam fanasiya dzurriyyatuh. Nabi Adam lupa dan anak keturunannya jadi pelupa juga. Wa khati'a Adam wa khati'a dzurriyyatuh. Nabi Adam berbuat salah dan anak keturunannya semua berbuat salah. Jadi para jamaah rahimakumullah, itulah perjanjian yang terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nih diciptakan, memang tujuan Allah menciptakan kita hanya satu, menjadi hamba. Dan apapun yang kita kerjakan, apapun tugas yang kita ambil dalam kehidupan ini, tetap kau tuh hamba Allah. Hamba, tidak pernah berubah. Dan Allah jelaskan di surat Az-Zariyat. Coba dibuka. Ayat 56, 57, 58. Ayatnya pendek-pendek ini. Udah dapat? Siapa yang mau baca? Gantian tuh yang baca tuh. Belum. Surat Az-Zariyat. Yang sering baca Quran biasanya cepat nemu biasanya. Yang jarang baca Quran bingung ini di mana. Sudah Ustaz. Ya fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa Jinna. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyud'imun. Innallaha huwa razaqu. Huwar razzaqu. Innallaha huwa razaqu. Razzaqu ini ada dua tasydid. Huwa di ra dan di zainya. Huwar razzaqu. Warrazzaqu dzul quwwatil matin. Nah, artinya Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. subhanallah. Allah Jalla Jalaluh menciptakan kita, memberikan segala fasilitas kepada kita. Seperti kalau kita kerja di perusahaan lah. Biasanya dikasih fasilitas semuanya. Allah tuh udah ngasih fasilitas sama kita. Dan Allah sebutkan, aku kasih fasilitas engkau semuanya. Rizki yang kau dapatkan itu semua dari aku. Tubuh ini semua adalah pemberian Allah SWT. Jari-jari kita bisa bergerak. Kita bisa kedap-kedip. Saya bisa berbicara sekarang. Kita bisa duduk kayak gini. Ini fasilitas dari Allah SWT. Bukan dari siapa-siapa. Maka Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku.
Ibnu Abbas mengatakan liwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Itu tujuan. Yang lainnya itu sekedar pengantar. Tapi tujuan utama tetap mengabdi kepada Allah SWT. Allah nggak butuh kita ngasih makan Allah. Karena banyak di antara kita yang kerja dari pagi sampai sore. Seakan-akan dia mau ngasih makan Allah. Allah nggak butuh. Dan Allah katakan, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah tuh pemberi rizki. Yang kau dapatkan dari pagi sampai sore itu Allah yang ngasih. Bukan perusahaanmu. Di sini ketika hamba yakin kalau rizki itu dari Allah. Innallaha huwar razzaq. Razzaq. Hidup dia aman. Ketika seorang dapat informasi. Ini di Bandung kejadian. Dapat informasi pabrik. Dia waktu itu punya pabrik. Kalau nggak salah pabrik triplek. Habis pabrik tripleknya. Rata sama tanah, kebakaran. Wartawan datang kepada ownernya. Kata dia, Bapak, kata dia, gimana perasaan Bapak? Ya kata dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini udah Allah yang menentukan. Kata dia. Mau diapakan kata dia. Bapak gak stres kata dia. Bayangkan. Kalau itu pabrik pinjam sama bank. Modalnya. Gimana stresnya tuh orang. Ya Allah, dia akan mikir gimana ini. Dia kata udah, ya gimana kata udah takdir Allah SWT. Wartawan sampai bingung, dia katakan kebanyakan yang kita tanyai yang korban-korban kebakaran itu stres kebanyakan mereka. Berapa hari nggak enak makan, gak ini kata dia nggak sudah qadarullah masya'a fa'al. Di sini ketika dia tahu innallaha huwar razzaq. Allah tuh pemberi rizki. Kita ini cuma pegawainya Allah SWT. Kau kerjakan apa yang disuruh oleh Allah SWT. Siapa sih Allah? Kita bertanya. Coba dibuka di surat Al-Baqarah. Ayat 163, 164. Supaya kita semakin yakin dengan Allah SWT. Ayat ini turun 163 karena pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Nabi mengajak orang-orang musyrikin untuk masuk Islam, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tanya, "Sif lana rabbak." Coba Muhammad, Tuhan yang kau maksud itu kayak apa sih? Yang kau minta kami untuk menyembahnya, untuk meminta kepadanya. Kayak apa tuh Allah SWT? Maka Allah turunkan ayat ini. Coba dibaca ayat 163 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Kalau orang tanya Tuhanmu kayak wa ilahukum ilahu wahid. Allah tuh Esa, satu tuh Allah SWT. Kemudian di sini disebutkan sifat Allah yang sangat mulia. La ilaha illahu. Nih, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tatkala seorang hamba tahu Tuhannya itu Ar-Rahman Ar-Rahim, hidup dia pertama bahagia. Cobalah bapak-bapak, kalau masuk ke sebuah perusahaan, dikasih tahu sama teman-teman, hati-hati, bos kita tuh galak. Udah awal masuk udah gak enak nih. Kita mau kerja ini takut salah, tapi ketika disebut bos ente itu baik banget, kita akan merasa nyaman. Makanya Allah sebutkan di sini, Huwar Rahmanur Rahim. Dia itu Maha Pengasih, Maha Pemurah. Kau tenang, kau jadi hambanya Allah itu tenang. Nggak ada yang namanya seperti dosa bawaan, ya. Nggak ada tuh. Kemudian urusan sama Allah, kau punya salah sama Allah, Allah ampuni. Dan Allah mulai Al-Quranul Karim ini, coba kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Supaya orang tahu isinya Quran ini rahmat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi orang-orang kafir Quraisy minta bukti. Apa bukti? Kalau Tuhanmu itu esa. Tuhanmu satu. Jadi Tuhan yang berhak disembah kecuali dia dan dia Ar-Rahmanir Rahim. Apa buktinya? Allah turunkan ayat setelahnya. Coba dibaca. Nah, gantian jamaah yang baca jamaah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Barakallahu fikum. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Nah, ini ketika mereka meminta bukti pertama penciptaan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya mereka, Man khalaqas samawati wal ard? Siapa pencipta langit dan bumi? Kata mereka Allah. Mereka nggak bisa mengingkari hal itu. Mereka tahu patung-patung, ya gimana mau mengingkari kalau pencipta langit itu Allah SWT. Lah uang patung-patung itu mereka yang bikin. Dari kebodohan orang-orang musyrikin. Umar bin Khattab cerita bagaimana mereka dulu. Kita itu kalau dalam perjalanan kita biasanya cari batu. Kita cari batu, kita sembah. Kalau nanti ketemu batu yang lebih bagus, kita buang yang ini. Kita sembah batu yang lebih bagus. Nanti ketemu yang lebih bagus lagi, kita sembah yang lebih bagus. Kalau nggak ada batu, maka pasir. Kata mereka, pasir itu kita tumpuk, lalu kita persen susu di tengahnya. Lalu kita tawaf ngelilingin pasir itu. Apakah mereka akan ngomong ini pencipta langit dan bumi? Nggak ada. Mereka yang bikin, pasti ada yang membuat. Jadi bukti pertama, inna fi khalqis samawati wal ard. Bayangkan jamaah, seperti apa sih luasnya langit itu? Sepanjang mata memandang tidak ada batasnya. Kita kalau bicara tentang galaksi Bima Sakti aja. Ada berapa galaksi di langit itu? Jutaan. Salah satu galaksi Bima Sakti. Yang di sini kita ada nih di situ. Kecil sekali. Itu penciptaan langit. Wal ard, penciptaan bumi ini. Kita lihat subhanallah. Bumi ini gak pernah penuh. Ya Ustaz, gak penuh, ada KB gitu. Bukan. Antum lihat kadang-kala orang ngomong inti KB kata dia. Bapak anaknya berapa? 5 katanya. Itu nyuruh KB. Anaknya nyuruh KB 5. Kenapa takut? Di bumi ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Langit dan bumi itu Allah. Kalau kamu mau cari bukti. Siapa sih pencipta itu? Fir'aun ketika minta bukti kepada Nabi Musa alaihissalam. Tanya, ente siapa Tuhan ente Musa? Qala Rabbus samawati wal ard. Kemudian ketika diturunkan mukjizat, Nabi Musa ngomong sama Fir'aun. Laqad alimta ma anzala haula'i illa Rabbus samawati wal ard. Basair. Kau tahu Fir'aun bahwasanya yang menurunkan ayat-ayat Allah tadi itu, tongkat yang jarat, yang belalang, yang kodok, yang darah. Kau tahu kalau itu bukan perbuatan aku. Kau tahu kalau itu adalah Allah SWT. Tapi dia ingkar terhadap Allah SWT. Baik. Kemudian waqtilafil laili wan nahar. Perubahan malam dan siang. Siapa yang bisa mendatangkan gerhana matahari? Siapa? Cuma Allah yang bisa. Ada
Ada karikatur yang ngomong kata dia, SBY berapa tahun memimpin? 10 tahun jadi presiden gak pernah bisa bikin gerhana. Jokowi baru berapa tahun sudah ada gerhana. Katanya, emangnya siapa yang bikin gerhana? Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtilaful laili wan nahar. Perubahan malam dan siang. Dan kita lihat matahari itu terbit berubah terus tempatnya. Memang terbitnya di arah timur. Tapi berubah. Makanya disebut Allah itu Rabbul Masyariqi wal Magharib. Allah itu Robnya timur-timur dan barat-barat. Timur-timur tempat terbitnya matahari. Makanya kalau di musim hujan, mataharinya itu sebelum musim hujan. Mataharinya itu di arah mana terbitnya? Di arah selatan. Jadi rumah yang di arah utara itu kepanasan. Nanti kalau sekarang ini sudah mulai di arah utara. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita cuma bisa melihat kejadian itu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika debat sama Namrud. Itu di surat Al-Baqarah juga. Ketika Namrud mengatakan, wa alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Engkau enggak lihat tuh orang yang berdebat sama Nabi Ibrahim karena Allah kasih kepada dia kerajaan. Nih orang biasanya kalau dikasih kelebihan rizki, dikasih kelebihan harta, ada kesombongan. Itu wajar. Makanya manusia ujian orang kaya sama ujian orang miskin beda. Ujian orang kaya itu diuji. Kita biasanya kalau lagi susah ngomong anak lagi diuji Ustaz. Kalau lagi banyak rezekinya, enggak, alhamdulillah anak enggak ada ujian. Itu tuh ujian ente tuh. Wa idh qala Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata? Ana uhyi wa umit. Aku bisa kalau sekedar menghidupkan mematikan aku bisa kata dia. Disebutkan dalam tafsir bahwasanya dia mendatangkan tawanan yang satu berhak dibunuh. Dua-duanya berhak dibunuh. Yang satu dimaafkan, yang satu dibunuh. Ini aku hidupkan, aku matikan. Nabi Ibrahim tidak mendebat Namrud. Enggak. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sudah. Allah itu mendatangkan matahari dari arah timur. Coba kau terbitkan mentari dari barat. Siapa yang bisa? Kumpulkan seluruh umat manusia. Untuk mendatangkan matahari terbit dari barat. Nggak ada yang bisa. Kemudian wal fulkil lati tajri fil bahr. Fulk itu perahu, kapal. Kita lihat kapal di lautan itu, Masya Allah. Tidak ada kendaraan sampai hari kiamat nanti insya Allah yang bisa membawa beban lebih berat dari kapal. Antum coba, kapal itu ada yang panjangnya 1 kilo katanya. Ada yang lebih. Ada mobil yang 1 kilo jemaah. Nggak ada. Itu buktinya kau lihat nggak tenggelam itu. Beban berapa banyak kontainer ya Allah. Ketika di darat hanya bisa 1. Tiap mobil hanya bisa bawa 1 kontainer. Padahal di lautan kalau kita lihat di pelabuhan itu Masya Allah. Itu tanda keberadaan Allah SWT. Tanda ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nggak esa, terbit dan tenggelamnya matahari bisa kacau. Kalau Tuhannya ada 2. Hari ini terbit, besok nggak terbit mataharinya. Kenapa? Tuhannya lagi marah. Dan itu anak-anak kita diajarin, hati-hati. Film-film yang dari Yunani ya, yang menceritakan tentang Zeus, tentang ada Tuhannya petir atau Tuhannya air, atau Tuhannya apa, Tuhannya macam-macam. Berantem mereka. Ya kayak gitu tuh, kalau Tuhan bener ada kayak mereka, nggak jalan tuh. Hidup ini nggak akan jalan. Ketika Tuhan yang nguasain matahari ngambek, nggak keluar mataharinya hari ini. Ketika
Dan ada satu ucapan yang sering kita dengar biasanya disebutkan oleh komentator bola. Apa? Dewi Fortuna. Emangnya ada Tuhan selain Allah SWT? Dewi Fortuna itu yang bagian apa? Bagian keberuntungan. La ilaha illallah. Allah kita bicara la ilaha illallah. Yang jadi masalah Muslim yang ngomong kayak gitu tuh. Muslim. Karena udah jadi suatu hal yang biasa. Kembali kepada film-film di barat itu. Anak kita diajarin, dicekokin. Untuk percaya adanya Tuhan, adanya kekuatan selain kekuatan Allah SWT. Maka itu bermasalah. Kembali kepada lautan, subhanallah. Kita lihat lautannya. Ada kapal-kapal di laut itu, perahu yang bisa ngangkut pesawat. Tapi nggak ada pesawat yang bisa ngangkut kapal. Itu tanda kebesaran Allah SWT. Bima yanfa'unas, dia bawa barang-barang yang buat manfaat buat manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Nih, hujan. Kepingin tahu tanda ketauhidan Allah, hujan. Allah turunkan hujan dan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Air itu dari atas apa dari bawah? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Kalau dulu pelajaran IPA kita, dari mana? Dari bawah. Pelajaran IPA. Benar pelajaran itu. Wallahu a'lam. Syekh di Madinah cerita, kalau benar tuh pelajaran kata Syekh, seharusnya Arab itu paling sering hujan. Karena panas di situ tuh. Tapi wallahualam, mungkin teori itu benar. Tapi yang jelas air itu dari atas. Kita lihat ketika Allah tidak mau turunkan hujan. Kemarin kejadian di Riau. Siapa yang bisa mematikan itu api? Allah cuma. Mereka berusaha untuk nyiramin ini nggak mati-mati. Terus Singapura datang bikin hujan buatan ini, bikin nggak mati-mati. Oleh karena itu kalau nggak turun hujan disyariatkan minta sama yang di langit. Karena Allah yang bisa turunkan hujan. Kita lihat sungai-sungai kalau lagi nggak ada hujan, kering sungai itu. Di situ kita tahu Allah yang nurunkan. Tinggal kau minta sama Allah SWT. Allah hidupkan dengan hujan itu, masya Allah, tumbuh-tumbuhan. Negeri yang mati kalau ada hujan jadi hijau, ya masya Allah. Wabatha fiha min kulli dabba. Allah tebarkan segala binatang. Allah jamaah. Antum kalau lihat binatang kalau habis musim hujan. Yang datang ke lampu. Binatang yang datang ke lampu itu kecil-kecil. Ana lihat subhanallah. Antum pegang tuh. Satu mangkok mungkin ada 10 macam binatang. Kalau seluruh penduduk bumi berkumpul untuk menciptakan satu nyamuk aja. Bisa mereka ciptakan? Nggak ada. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasrifir riyah. Angin. Kita dulu masih ingat. Kalau main layangan. Apa? Angin timur, angin barat. Ya. Itu sebenarnya ada permohonan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita minta sama Allah. Anak kita diajarin. Kau kalau nggak ada angin. Minta sama Allah supaya Allah kirim angin. Karena di film-film kartun itu ada Tuhannya angin. Ada film kartun judulnya Avatar. Iya. Apa itu? Avatar. Tuh anak kita nonton itu. Anak suatu hari, gak tahu anak-anak nonton di mana. Tahu-tahu sama teman-temannya main di pojok rumah. Ini dapat dari mana ini? Baru sekali nonton. Gimana yang tiap hari jemaah? Tasrifnya Allah, angin itu milik Allah. Di sini kita katakan kepada anak kita. Rasul SAW ketika ada angin yang kencang, beliau itu keluar masuk rumahnya. Takut beliau. Angin ini mendatangkan azab dari Allah SWT.
Maka anak kita pun kita tanamkan kepada dia, ini Allah yang kirim angin. Allah subhanahu wa ta'ala. Wassahabil musakhari bainas sama'i wal ard. Antum bisa lihat sahab, awan, itu kok bisa nggak jatuh jamaah. Afan jamaah, ana lagi meler nih jamaah. Jadi kita sampai jam berapa? Ana sebagian udah merem-merem jamaah. Hah? Masya Allah. Jangan takut, jam 9 Anda berhenti jamaah. Awan itu mengandung air. Yang entah bertonton angin air yang di sana itu. Nggak jatuh jamaah. Siapa yang megang? Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala mereka bikin hujan buatan. Apa garam apa itu disebarin. Ditaruh di awannya supaya ada air. Nah, udah ada airnya Allah kirim angin. Seret. Allah kirim. Apa mereka mau tahan? Nggak bisa. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. La ayatin liqaumin ya'qilun. Itulah tanda-tanda ketauhidan Allah bagi orang yang berakal. Udah kita tahu. Dan Allah seringkali dalam Al-Quran Al-Karim itu mengingatkan manusia dengan rububiyatullah. Jadi tauhid itu para ulama berusaha memberikan penjelasan yang lebih mudah bagi orang untuk dicerna. Mereka membagi tauhid menjadi 3. Yang pertama tauhidul rububiyah, tauhidul asma wa sifat, wa tauhidul uluhiyah. Ini hanya pembagian untuk memudahkan kita memahami. Yang jelasnya tauhid itu tauhidullah, mentauhidkan Allah SWT. Yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Meyakini bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Apa artinya Rabb? Rabb itu artinya Malik. Yang pertama Khalik, dia pencipta. Yang kedua dia Malik, dia yang memiliki. Dan dia Al-Mudabbir, dia yang ngurusin. Maka kata-kata Rabb itu terjemahannya sangat panjang. Oleh karena itu sekarang kadangkala kita lihat di terjemahan-terjemahan itu tidak disebut Tuhanku. Tapi Rabbi, tetap disebut Rabbi. Karena memiliki makna yang sangat dalam. Ketika kita paham itu Rabbi itu kayak apa tuh? Orang-orang musyrikin, coba kita lihat di surat Luqman insyaallah. Ayat 25. Dan 26. Coba dibaca. Surat Luqman ayat 25-26. Iya, fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. Barakallahu fikum. Artinya dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. subhanallah, kita lihat. Jadi orang kafir kalau ditanya, jawabannya itu Allah. Ini yang disebut mereka menetapkan rububiyatullah. Mereka yakin kalau Allah pencipta langit dan bumi, iya. Yang menciptakan pohon-pohonan, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Terus kenapa mereka kok belum masuk Islam? Karena meyakini Allah sebagai Khaliq, sebagai pencipta, sebagai pemilik, tapi tidak beribadah hanya untuk Allah, dikatakan musyrik. Ada orang yang ateis, nggak percaya sama Tuhan, katanya. Model Fir'aun lah. Padahal Fir'aun percaya. Cuma dia tidak mau mengucapkan dengan lisannya. Di hatinya Allah sebutkan. Wastaiqanatha anfusuhum. Jiwa mereka yakin. Hampir disebut nggak ada orang ateis itu. Karena Allah sudah menciptakan manusia di atas fitrah. Semua manusia itu fitrahnya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang musyrikin kenapa harus didakwain lagi sama Nabi Muhammad SAW? Disuruh masuk ke Islam. Ya karena mereka berbuat syirik. Jadi menetapkan rububiyatullah, bahwasanya Allah sebagai Khalik tidak memasukkan hamba kepada Islam. Terus tauhid yang kedua disebut tauhidul asma was sifat. Ini bagian dari tauhid rububiyah tadi sebenarnya. Menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Allah sebutkan hampir di akhir-akhir ayat itu Allah menutupnya dengan nama-namanya. Coba kita perhatikan ayat 26, 27, 28. Semua akhirnya ditutup dengan nama-nama Allah. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Innallaha azizun hakim. Innallaha sami'un basir. Kenapa? Karena seorang hamba yang menyembah Rabb. Tentunya Rabb yang dia sembah Rabb yang sempurna. Yang tidak memiliki kekurangan sama sekali. Dia ghani, dia maha kaya. Ya kalau Rabb yang disembah miskin, gimana kita akan menyembah Rabb yang miskin? Allah al-ghani, hamid, Allah yang maha terpuji. Aziz, Allah yang maha memiliki kejayaan, kekuasaan. Hakim yang banyak hikmahnya. Innallaha sami', Allah maha mendengar. Dan Allah maha melihat. Maka di sini kita menetapkan Allah, rububiyah dan asma dan sifatnya. Apakah sudah masuk Islam orang yang menetapkan Allah sebagai pencipta, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, maha pengampun? Belum. Tauhid yang ketiga adalah tauhidul uluhiyah. Yaitu menetapkan bahwa Allah saja yang berhak disembah. Kalau tauhid yang pertama dan kedua itu menetapkan bagi Allah, kita meyakininya. Kalau tauhid yang ketiga itu kita berbuat untuk Allah. Kalau tadi kita mengatakan yang menciptakan langit dan bumi satu. Tauhidul uluhiyah, yang berhak aku sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah la ilaha illallah. Itu sebenarnya maknanya. Kita menetapkan karena masih ada orang-orang yang percaya kalau Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, tapi dia minta tolong kepada selain Allah. Kita lihat di Jawa, bukan di Jawa aja, di luar Jawa seperti itu. Masih ada sampai hari ini orang-orang yang memberikan sesajen ke laut. Ada larung laut, ada petik laut, ada apa? Karena dia tahu ada kekuatan di laut sana. Tapi kau lupa, engkau mengatakan la ilaha illallah. Lalu engkau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Motong sapi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatillahi rabbil alamin. Maka kita lihat di ayat nomor 26. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillah, milik Allah yang di langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita tahu itu milik Allah, mintanya sama siapa? Ya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Allah menciptakan kita itu lemah. Di surat An-Nisa. Ayat 28. Ketemu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Lemah. Lemah apanya? Semuanya. Kita punya mahasiswa subhanallah ya. Kemarin dia ngajar ngaji, pas mau ngisi bensin ada yang nabrak dia. Patah 3 kakinya, tangannya patah 2. Subhanallah, lemah manusia itu jamaah. Apa sih yang mau kau banggakan? Kita kadangkala parkir udah bener parkir. Ada orang yang nabrak kita, hancur motor kita dan kaki kita hancur. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Itu udah ketentuan Allah SWT. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini, salah satu kelemahan manusia itu la yasbiru 'alan nisa. Lemah, enggak sabar menghadapi wanita. Insyaallah. Antum kalau ada perempuan lewat, sekali lewat antum nundukkan. Astagfirullah, astagfirullah. 2 kali lewat, kayak apa yang lewat ini sih? Mulai antum sudah. 3 kali daripada penasaran, anak nggak bisa tidur, anak lihat, habis. Melihat wanita itu sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Salah satu anak panahnya iblis yang beracun. Kalau kita kena panah nggak beracun, luka selesai. Tapi orang kalau ngelihat perempuan, perempuannya udah pergi. Udah pergi mungkin udah 2 hari. Kita di rumah masih kepikiran anaknya siapa itu ya. Yang lewat. Hadau wa khuliqal insanu dha'ifa. Lemah manusia itu. Semangatnya beribadah lemah. Kita lihat ketika nonton bola malam hari, ada semangat untuk nonton bola. Tapi ketika untuk bangun malam, Allahu Akbar, berat. Di situ kelemahan. Terus kenapa Allah ciptakan kita lemah? Allah ciptakan kita lemah, Allah ciptakan kita miskin, Allah ciptakan kita bodoh. Kita tuh supaya sadar kalau kita semua adalah hamba Allah. Kita tidak akan menjadi kuat kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan menjadi kaya kecuali Allah yang memberikan kekayaan kepada kita. Sehingga manusia dengan kelemahannya itu semakin dekat sama Allah. Buktinya ketika orang sakit siapa yang dia cari? Ketika dia sehat dia lupa kalau dia lemah. Ketika sakit ingat dia. Ya Allah. Kasih sakit gigi ya mah. Sakit gigi. Walaupun badannya gagah perkasa. Sakit gigi melungker aja mah. Ya subhanallah. Apalagi sekarang kita lihat. Orang-orang yang memiliki kekayaan yang banyak. Allah kasih penyumbatan di jantung. 2-3 sumbatan. Dia minta tolong sama orang. Tolong. Di sini kita harus tahu kalau kita ini makhluk yang lemah. Miskin, naam. Untuk kita keluar dari perut ibu kita, telanjang. Nggak pakai apa-apa. Kemudian baru, dan kelemahan manusia itu bisa disebut manusia itu lebih lemah daripada anak sapi. Anak sapi lahir bisa jalan. Ibunya nggak pernah ribut sama anak sapi ngajarin jalan, nggak ada. Tapi manusia, Masya Allah. Maka kita nggak boleh kurang ajar sama ibu kita. Kita keluar sama sekali nggak bisa apa-apa. Udah tergeletak ini. Mengkurap nggak bisa, duduk nggak bisa, tergeletak. Dan ibu kita yang masangin baju buat kita. Pasangin baju. Karena apa? Ini makhluk lemah, kalau nggak pakai baju sakit dia. Dan bagaimana anak kecil tuh kena hujan sedikit sakit.
Kena kipas angin sedikit sakit. Allah ciptakan kita lemah. Tujuannya tadi supaya kita kembali kepada Allah kalau kita nih hamba Allah. Orang kalau kaya terus, kadangkala jarang berzikir kepada Allah. Kita lihat, ketika orang itu bangkrut, kemana larinya? Dia mencari kekuatan yang bisa menyelamatkan dia. Nggak ada kecuali Allah SWT. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelemahan kita itu Allah mengetahuinya. Maka syariatnya Allah kurangin. Allah berfirman, di surat Al-Anfal ayat 66. Iya. Ayat 65 66. Dibaca nih ayatnya nanti. Lihat jamnya. Masya Allah. Tinggal 5 menit lagi jamaah. Anda lihat sebagian sudah merem. Masya Allah. Mana panitianya? Udah datang belum durennya? Kita kalau kajian biasa ngantuk. Tapi dengar duren bismillah Ustaz. Ayo Ustaz. Jalan langsung. Semangat. Tape. Di surat Al-Anfal. Ana baca ayatnya, dibaca artinya ntar. Ayat 65. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Wa iyakum minkum mi'atun yaglibu alfam minal ladzina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Ini Allah cerita di awal umat Islam tuh para sahabat Nabi 1:10. Jadi kalau musuhnya jumlahnya 1000, mereka jumlahnya 100, nggak boleh lari yang 100 ini. Itu awal. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 1:10. Kan kita dilarang melarikan diri dari medan perang. Tapi kalau jumlah musuhnya 1200, jumlah sahabat 100, boleh melarikan diri sahabat. Oleh karena itu ketika perang Mu'tah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngirim 3000 sahabat. Pasukannya itu 120.000 musuhnya aja. Ya bagaimana 3.000 ngelawan 120.000? Akhirnya terbunuh 3 panglima umat Islam. Dan Khalid bin Walid ketika itu tidak dijadikan panglima perang karena dia baru masuk Islam. Ketika melihat nggak mungkin ini bisa menghadapi mereka, nggak mungkin. Sama Khalid diputer, dibawa pulang. Dibawa ke Madinah. Sampai kota Madinah dilemparin kerikil itu. Sahabat-sahabat yang pulang. Kata mereka antumul farrarun. Kalian yang melarikan diri dari medan perang. Tapi Rasulullah SAW mengatakan la antumul karrarun. Kalian yang akan balik menyerang mereka nantinya. Kemudian Allah katakan al-an khaffafallahu ankum. Wa alima anna fikum dha'fa. Kata Allah SWT, sekarang nih Allah ringankan buat kalian. Dan Allah mengetahui di diri kalian ada kelemahan. Bukan masalah fisik. Fisik udah lemah. Ini bicara kelemahan di iman. Ketika iman mereka kuat 1:10. Ketika iman mulai rendah 1:2 aja. Itu kelemahan kita. Subhanallah. Kemudian kelemahan yang satunya. Di surat Ar-Rum. Ini kelemahan yang terakhir tentang manusia. Allah jelaskan ada 3 kelemahan manusia. Tadi kelemahan secara umum, yang kedua kelemahan dari sisi keimanan. Yang ayat Ar-Rum ayat 54 ini. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Udah ketemu? Ayat 54. Tolong dibacain. Ini.
wa yauma taqumus sa'a. Surat Ar-Rum ayat 54. Jadi sebelumnya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa sayba yakhluqu ma yasha wa huwal aliyul qadir. Barakallahu fikum. Artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Nah, ini nih proses perjalanan hidup manusia, lemah, kuat, lemah. Ketika dia kuat tetap dia lemah sebenarnya. Tapi proses itu membuat kita sadar. Oleh karena itu kita akan ditanyai masa muda kita. Umur secara umum akan ditanyakan. Tapi akan ditanyakan masa muda. Karena ketika itu kau masa kuat. Kau bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua. Apa yang kau gunakan dengan kekuatan itu? Maka akan ditanya an syababihi fima ablah. Masa mudamu kau habiskan untuk apa? Kalau orang tua taubat wajar. Kenapa? Ya udah lemah. Udah tidak mampu melakukan kemaksiatan. Dan orang yang udah lemah berbuat maksiat dosanya double. Makanya anak muda yang berzina dan orang sepuh yang berzina beda dosanya. Karena anak muda kekuatan syahwatnya masih tinggi. Ini udah tua. Kadang-kadang udah minum pil, minum apa. Masih berzina. Allah ingatkan nih. Kok dijadikan lemah itu tujuannya tadi. Untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita gak sadar. Tambah tua masih tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih, manusia itu senang ada kekuatan gaib. Yang kebal. Saya mau tanya, adakah sahabat Nabi SAW yang kebal? Nggak ada. Sahabat Nabi yang bernamanya Haram bin Milhan. Haram bin Milhan. Dia pamannya Anas bin Malik. Ketika diutus oleh Rasul SAW, dia ini hafal Quran jemaah. Bersama 70 sahabat menuju ke sebuah daerah untuk ngajarin Quran. Sampai di kampung sana dibunuh semuanya. Dikhianatin oleh mereka yang minta guru-guru Quran. Haram bin Milhan, hafid Quran. Ketika dia ditusuk oleh tombak atau pedang, keluar ke sini itu. Tombaknya itu. Darah yang mengucur itu, dia usapkan ke wajahnya mengatakan, Fuztu wa rabbil Ka'bah. Demi Robnya Ka'bah, aku menang. Kata dia. Yang bunuh bingung. Kata dia, ini mati ngomong menang. Kata dia. Akhirnya yang bunuh masuk Islam. Kita itu kadang-kala ingin memiliki kekuatan. Ya yang bisa ngilang. Apa? Kita dulu di pondok. Mudir pondok itu ngomong. Ini siswa-siswa Masya Allah. Ada yang bisa ngilang gak bisa balik. Biasanya. Dia ngilang loncat dari pagar. Kabur. Gak bisa balik dia. Tapi ada manusia yang ingin kekuatan. Kau kalau ingin kekuatan tadi. Yang kita baca di Az-Zariyat. Siapa yang kuat itu? Ketika Allah katakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin. Wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq. Dhul quwwah. Allah yang memiliki kekuatan segala-galanya. Allah. Jadi kau kalau udah tahu lemah, minta kekuatan sama siapa? Sama Allah SWT. Minta keselamatan sama Allah, minta segalanya sama Allah. Kenapa? Karena saya adalah hamba Allah. Cuma sekali lagi kadang-kala kita lalai. Maka udah diingetin kontrak itu sering diingat. Kita tekan kontrak. Bahwa kita hanya akan mengabdi sama Allah SWT. Butuh apa aja sama Allah SWT. Alhamdulillah, 1 menit lagi. Itu mungkin yang menjadi penutup acara kita malam ini. InsyaAllah besok
Kita akan lanjutkan dengan yang lebih dalam lagi. Sekarang malam ini kita tidur. Jangan lupa baca Bismillah. Bismikallahumma amutu wa ahya. Allah yang kita sebut. Kita nanti mau makan durian, siapa yang kita sebut? Bismillah. Semuanya harus dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda sendiri, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.